llegué hasta el filial y precisamente en esa época tenía la suerte que jugábamos aquí en Carranza. Y bueno, después como entrenador algún partido que también pude dirigir desde la banda en la sección inferior del Cádiz. Kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas. Dan di sini mungkin saya akan membahas mengenai timnas Irak ya, lawan kita di Piala Asia ini ya. Memang saat ini sedang melakukan persiapan, bahkan pelatihnya ya itu sangat gencar melakukan persiapan. Kita akan melihat ini sebagai acuan kita ya untuk mempersiapkan tim, dan juga ini akan menjadi hal yang sangat bagus jika kita melihat dan juga mengetahui kekuatan dari calon lawan kita di Piala Asia dan juga Piala kualifikasi Piala Dunia. Nah, di sini sebelum saya masuk, jangan lupa teman-temannya saya ingatkan untuk sekali lagi jangan lupa tekan like-nya dan komen yang bersifat membangun, serta subscribe dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini pelatih Irak yakni Jesus Hassas ya, memang saat ini sedang gencar di Eropa, dan ini pun seperti yang dilakukan oleh Sintayong beberapa tahun yang lalu ya. Jesus Hassas saat ini mempersiapkan untuk mencari ya pemain-pemain diaspora lah kalau bisa dibilang, atau pemain-pemain keturunan yang memang nanti cocok untuk dikualifikasi Piala Dunia dan juga Piala Asia. Hal ini saya melihat ya bahwa saat ini Jesus Hassas sedang berada di Swedia, dan dia pun sudah mengumpulkan bahkan puluhan ya yang memang saat ini dikumpulkan untuk bisa nantinya diseleksi dan juga kemudian bisa bergabung bersama timnas Irak. Yang menurut saya ini sah-sah saja karena memang mereka juga memiliki regulasi tersebut. Apalagi kita ketahui Irak ini juga banyak sekali pemain-pemain yang memang memiliki darah Swedia, dan ini pun seperti Indonesia banyak sekali pemain-pemain keturunan yang memang memiliki darah Belanda, dan begitupun dengan Irak. Nah, Irak ini saat ini sedang mencari hal tersebut ya. Tentu ini akan menjadi kabar yang sangat mengejutkan ya, karena saya melihat seperti ini, Indonesia ini juga sedang mencari pemain-pemain diaspora. Kemudian bukan hanya itu, saya melihat lawan-lawan Indonesia ini juga sangat serius. Bahkan ya kita ketahui bahwa Irak ini ya akan mengumpulkan kurang lebih ya, saya melihat di sini ada kurang lebih 8 nantinya yang akan menjadi skuad terbaru. Namun ya kita tidak tahu teman-teman, apakah Irak ini akan memberikan perlawanan yang sangat hebat kepada Indonesia. Menurut saya juga iya, karena Irak ini juga akan serius untuk membangun tim. Nah, bukan hanya itu teman-teman, di kurun waktu 2019 hingga 2023 Irak itu sudah mempunyai 5 pemain keturunan ya, dan itu pun juga sangat bagus-bagus yang saat ini berada di timnas Irak. Artinya pencarian ini menambah kekuatan lagi nantinya untuk timnas Irak, karena ya kita ketahui ini akan menjadi lawan yang sangat berat nanti untuk Indonesia. Nah, kita balik ke Indonesia. Kita bukan berarti di sini saya membandingkan dengan proses pemain keturunan Indonesia yang sangat lama ya. Namun di sini yang jelas ini sepertinya akan menjadi persaingan berat bagi Indonesia jika Indonesia tidak segera berbenah. Ya, walaupun di sini mungkin saya sangat percaya sekali ya. Saya sangat percaya sekali dengan Coach Shin yang sudah memberikan beberapa angin segar ya dengan datangnya pemain keturunan. Namun ya lagi-lagi ya, jika memang Indonesia ini ingin mendapatkan pemain-pemain diaspora juga ya segera dikebut ya, karena tidak ada waktu lagi jika memang ingin ya. Tetapi kalau memang dengan skuad saat ini yang ada itu sudah pas ya, it's okay, tidak masalah. Nah oke, kemudian kita langsung saja ke kabar yang selanjutnya, yakni Elkan Bagot. Nah, kita ketahui bahwa sebenarnya Elkan Bagot baru-baru ini sangat luar biasa penampilannya. Bahkan saat melawan RB Leipzig dia bermain 90 menit, dan di ajang itu ya Ipswich Town juga berhasil menjadi juara. Nah, namun di sini saya tidak ingin membahas mengenai hal itu. Namun di sini saya ingin melihat bagaimana perkembangan dari Elkan Bagot, dan di sini pun banyak yang bilang bahwa sebenarnya Elkan ini akan dipinjam. Namun di sini saya melihat kabar terbaru dari sang pelatih ya. Ternyata sang pelatih ini sepertinya berubah pikiran untuk Elkan Bagot. Nah, mengapa demikian? Sebenarnya di minggu ini ya,
di minggu ini dia sudah dilepas, dalam artian dipinjamkan. Namun statement dari pelatih ini sangat mengejutkan, yakni dia ingin mempertimbangkan Elkan Bagot dan akan berbicara dengan dirinya selama kurun waktu seminggu. Ya, walaupun kita tidak tahu jadwalnya itu kapan, namun dalam minggu-minggu ini dia ingin berbicara intens kepada Elkan Bagot mengenai masa depan dirinya. Bahkan Kieran McKenna, ya, pelatih Ipswich Town pun mengatakan bahwa dia akan melakukan pembicaraan ini sampai benar-benar menemukan titik solusi. Karena seperti ini, dia menginginkan Elkan Bagot ini masuk di skuad. Itu sebenarnya, tetapi karena ada beberapa hal, ya, faktornya tentu back dari Ipswich Town ini sedang menumpuk. Nah, jika Elkan nanti masuk ke skuad Ipswich, tentu ada back yang memang harus dipinjamkan. Nah, itu faktor pertama. Kemudian faktor kedua, Elkan ini permainannya juga sangat bagus selama 2 minggu pramusim, dan itu yang membuat pelatih Ipswich Town terkesan untuk membatalkan, ya, proses peminjaman. Oleh sebab itu dia melihat bahwa proses dari Elkan Bagot ini meningkat saat pramusim, dan dia pun mengatakan bahwa dalam 1 minggu ke depan, ya, tidak ada keputusan jika dirinya dipinjam, berarti dia otomatis masuk dalam line up Ipswich Town di kompetisi Liga 2 Inggris. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus menurut saya, karena Elkan Bagot ini juga ada pemain yang sangat luar biasa untuk timnas Indonesia, dan juga dirinya saat ini memiliki kompetensi yang sangat bagus bersama Ipswich Town. Nah, menurut saya, ya, semoga saja ini akan menjadi kabar bagus, ya, kabar gembira, karena saya melihat bahwa sebenarnya Elkan Bagot ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Ya, dengan melihat, saya ingin mengaitkan lagi dengan melihat bagaimana peluang Indonesia untuk bisa lolos di Piala Dunia, kemudian bisa masuk di fase selanjutnya di Piala Asia, itu juga sangat besar. Peran Elkan Bagot ini sangat ditunggu dengan hal itu, dan menurut saya klub yang harus dituju Elkan Bagot ini adalah klub yang memang memiliki jaminan dirinya, ya, untuk memiliki jam terbang, dan itu pun sangat luar biasa jika memang Ipswich nanti memberikan kesempatan hal itu. Namun, ya, jika tidak, ya, menurut saya tidak masalah sih dipinjamkan, asal dia diberikan menit bermain. Ya, itu saja sih. Jadi tidak perlu saya di sini membingungkan kabar mengenai Elkan Bagot dipinjam atau tidak. Yang jelas selagi dirinya memiliki jam terbang, ya, kemudian diberikan menit bermain selama di Eropa, ya, itu menurut saya hal yang sangat luar biasa, siapapun itu klubnya. Yang jelas klub itu adalah memiliki kompetensi persaingan, ya, kemudian memiliki beberapa prestasi yang memang nanti bisa meningkatkan si pemain tersebut untuk selalu berkembang. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kabar timnas Irak dan juga Elkan Bagot? Apakah kalian nanti yakin timnas Indonesia akan mampu bersaing di Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.